gunung tak pernah memanggil dengan suara. Ia mengundang lewat rindu yang tumbuh diam-diam di dalam dada. Setiap langkah yang menapaki jalurnya bukan sekadar perjalanan menuju puncak, melainkan perjalanan mengenal diri sendiri. Cek modulasi ganti. Modulasi ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Kak, Sanca Kak. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajar Sofian, nomor Sanca Kak S200 Tapak Adiasa. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukan ekspedisi ke Gunung Malabar, Puncak Junghun yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 11 Juli 2026. Oke teman-teman, pada kegiatan kali ini kita sedang melakukan pengecekan dan pemenuhan logistik supaya tidak ada barang-barang yang tertinggal dan semua barang terpenuhi. Oke teman-teman, ini saya sedang mengecek logistik saya. Dilihat agar tidak ada yang terlewatkan atau tidak ada yang tertinggal saat nanti kita ke puncak. Ya. Oke teman-teman, di sini saya sedang melakukan pengecekan logistik makanan. Di sini ada telur, ada bakso, ada abon, ada sarden, dan kornet, dan yang lainnya. Oke, mantap. Oke teman-teman, ini adalah alat HT, alat komunikasi nanti buat di gunung nanti. Di sini, bidang logistik sedang melakukan pengecekan perlengkapan kepada setiap anggota regu. Oke teman-teman, alhamdulillah paging saya sudah selesai dan lanjut di hari esok. Oke teman-teman, dari sekian banyaknya logistik yang sudah saya cek dari teman-teman, semuanya aman dan terpenuhi. Mantap. Sancaka, sancaka, sancaka di dadaku, sancaka jiwaku, kebanggaan hidupku. Marilah mari menuju puncak jaya, kobarkan semangatmu, raihlah tujuanmu. Hiluka, sancaka, hiluka, sancaka. Oke teman-teman, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan briefing untuk mempersiapkan kegiatan di esok hari. Selanjutnya, anggota regu melakukan briefing untuk membuat perencanaan yang akan dilakukan pada esok hari. Perencanaan pembukaan jalur menggunakan peta topografi dan kompas orientering. Lalu nantinya kita akan melakukan kegiatan bernavigasi. Lalu, rekan saya di sini sedang melakukan persiapan dan pemetaan bahan makanan. Sesudah melakukan beberapa kegiatan, tim ekspedisi akan beristirahat untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Waktu sudah berlalu, tim ekspedisi pun akan melanjutkan beberapa kegiatan. Udah nih. Bangun. Semua tim pun bangun dan melakukan persiapan.
Alhamdulillah pada kegiatan kali ini yaitu live on pada pukul 3:30 kita sudah bangun semua dan ikuti kegiatan selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita sedang membuat sarapan, yaitu membuat sayur sop. Di sini ada bakso, ada wortel, sayur kol, dan sayur sawi putih. Oke, mantap. Halo guys, sekarang saya lagi ngecek obat-obatan. Ini obat-obatan yang dibutuhkan kalau tidak ada hal yang dibutuhkan nanti. Dan ini tabung oksigen untuk teman-teman kita yang membutuhkan pernapasan. Oke guys, nasi sudah matang. Ayo kita makan. Alhamdulillah sarapan saya sudah selesai dan teman-teman saya juga sarapannya sudah selesai. Waktunya Oke teman-teman, di sini saya sedang mempacking barang saya untuk berangkat ke Gunung Junggur. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah persiapan packing untuk segera menuju ke base camp. Tim ekspedisi ditemani seorang pembimbing yang akan menemani perjalanan kita. Dan di momen ini kita sedang melakukan peninjauan kembali tentang perjalanan yang kami rencanakan. Dengan sebaik-baik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Dalam hitungan ketiga, teriak senjata sepelan-pelannya. 1, 2, 3. Senjata. Inilah transportasi yang akan kita gunakan pada perjalanan ini. Semua anggota sudah masuk ke dalam kendaraan dan kami pun bersiap untuk berangkat. Oke teman-teman, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke titik drop. Rumah aku bisa. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Matahari pun mulai terbit dan kita pun hampir sampai ke titik drop. Alhamdulillah, kami pun sampai ke titik drop. Dan kami disambut dengan udara pagi yang sejuk dan sinar matahari yang cerah. Alhamdulillah kita berangkat dari pukul jam 5.06 dan sampai di titik drop jam 6:01.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Yusuf Hermawan S187NS. Kali ini saya mendampingi Tapak Adiasa untuk ekspedisi ke Gunung Tumbun. Di sini tak lupa kita melakukan pemanasan agar meminimalisir terjadinya cedera. Oke teman-teman, pada pukul 6.20 kita akan melakukan pergeseran dari titik drop menuju CP1. Dan pagi ini, tim ekspedisi pun memulai perjalanan ke Gunung Junghun. Di awal perjalanan, kita langsung disuguhi dengan sejuknya perkebunan warga dan suasana alam yang indah. Sebelum kita mencapai ke titik selanjutnya, di sini kita memeriksa kembali arah tujuan menggunakan peta dan kompas. Kita sekarang berada di posisi di sini. Sebentar lagi kita akan ke tempat CP. Ya, tinggal kunci sudut 180 derajat. Ini adalah kompas orienteering, alat untuk menentukan arah dan membantu membaca peta. Setelah melakukan peninjauan, kita melanjutkan perjalanan menuju titik selanjutnya. Jadi teman-teman, kita berada di posisi ini, kita melenceng dari jalur utama ke sini. Jadi kita akan belok ke sana dengan kunci sudut 130 derajat. Setelah sedikit kesalahan teknis yang kita lalui, di sini kita tetap melanjutkan perjalanan sembari kembali ke jalur yang benar. Teman-teman, tadi kita salah jalan dan sekarang kita balik lagi untuk ke jalan yang benar. Oke teman-teman, sekarang kita sudah melalui jalur yang semestinya kita lewatin kembali dan kami melihat jalur yang benar di sini. Oke teman-teman, ini jalur yang sebenarnya harus kita lewati. Ayo. Oke teman-teman, jadi jika kalian ingin pergi camp atau tektok ke puncak Junghun, di sini jangan khawatir kehabisan air karena sepanjang jalan kita melewati aliran sungai dan yang mana airnya sangat jernih dan bersih. Bisa dilihat. Oke teman-teman, di sini kita menemukan pasir yang dimana pasir ini terbentuk dari hasil pelapukan, dan pasir ini dinamai pasir sedimen karena bekas batu yang terkikis oleh air selama seiring waktu. Setelah melewati sungai yang jernih, kita pun melanjutkan perjalanan dengan cara membuka jalur.
sedang membuka jalur. Lapor Sancaka, alhamdulillah regu 1 sudah sampai di CP1 dengan titik koordinat 28 menit 33 detik BT. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di CP1 pada pukul 08.18 dan sekarang kita lanjut ke pergeseran ke TB1. Pada kali ini, tujuan kami untuk ekspedisi ke Gunung Junghun adalah mengobservasi yang ada di Gunung Junghun. Seperti yang kita lihat di sini, kita menemukan sebuah flora yang ada di Gunung Junghun, yaitu pohon pinus. Jenis Pinus merkusi merupakan satu-satunya spesies pinus yang tumbuh asli secara alami di wilayah Indonesia, terutama banyak ditemukan di daerah pegunungan dan dataran tinggi. Dua opat yang dua genap. Bayu. Oke, selanjutnya di sini kita juga menemukan pohon yang salah satu flora dari Gunung Junghun yang bernama pohon Eucalyptus. Ciri khas utamanya terlihat pada batangnya yang tinggi dengan kulit pohon yang mengelupas secara alami serta struktur tajuk daun yang khas. Oke teman-teman, kita salah jalur lagi, jadi kita akan balik lagi. Bismillah teman-teman, di sini tim ekspedisi salah menentukan jalan dan sekarang kita sedang mencari jalur yang baru. Selanjutnya, kami menemukan pohon surian atau dikenal juga dengan nama pohon suren. Nama ilmiah dari pohon ini adalah Tona sinensis atau Tona sureni. Setelah sempat salah arah, kami memutuskan untuk kembali ke jalur yang sebelumnya telah kami lewati. Oke, di sini kita juga menemukan sebuah flora yang bernama babadotan atau disebut Ageratum conizoides. Secara tradisional digunakan sebagai tanaman obat untuk membantu menghentikan pendarahan, luka ringan, dan mengobati infeksi kulit. Alhamdulillah kita sudah sampai di TB1 dan kegiatan sekarang kita pergeseran menuju TB2. Selanjutnya, di sini kita menemukan serangga. Serangga ini adalah jenis belalang ranting atau belalang tongkat dari ordo Phasmatodea. Mereka dikenal ahli berkamuflase menyerupai ranting atau daun untuk menghindari predator. Alhamdulillah regu 1 sudah sampai di TB2 dengan titik koordinat 107 derajat 05 menit 49 detik BT. Ulangi ganti. Alhamdulillah kita sudah sampai di TB2. Pergeseran selanjutnya ke TB3. Lapor Sancaka, alhamdulillah regu 1 sudah sampai TB3 dengan titik koordinat 170 derajat 38 menit 21 detik BT. Itu 107 derajat 18 menit 26 detik. Alhamdulillah kita sudah sampai di TB3
pada jam 11.08 dan sekarang kita pergeseran menuju TB4. Maybe. Setelah berjalan cukup lama, kita di sini menemukan aliran sungai dan memanfaatkan untuk mengisi persediaan air dan menghilangkan rasa dahaga. Oke, selain kita menemukan beberapa flora, kita juga menemukan fauna, yaitu katak yang sering dikenal nama kongkang. Ia memiliki ciri kulit coklat berbintik yang membantunya berkamuflase. Oke teman-teman, sini saya sedang mengambil air untuk keperluan nantinya saat sudah di puncak. Setelah melewati sungai dan mengambil beberapa persediaan air, kita langsung saja melanjutkan perjalanan kita. Di sini, tim ekspedisi memutuskan untuk beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Selang beberapa menit, tim ekspedisi langsung melanjutkan perjalanan untuk menuju ke titik selanjutnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di TB4 pada jam 11.47 dengan berkegiatan isoma, dan kegiatan selanjutnya adalah CP2. Setibanya, tim ekspedisi di TB4 melakukan kegiatan isoma, yaitu istirahat, sholat, dan makan. Oke teman-teman, kali ini memasak nasi, nugget, sama telur dadar. Baik banget. Yes. Oke teman-teman, kali ini saya akan memasak dengan menggunakan parafin dan verisium rod. Pertama-tama letakkan parafin di kompornya, lalu ininya dipercikan dan nyala guys, lalu kita masak. Langsung mas. Iya. Abai malah nulis anjing. Bawang nangis bau pisan. Halo teman-teman, mantap. Marebon pakai atraksi mah. Aja.
makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa tidak Sesudah kami melakukan kegiatan isoma, kami mempacking kembali logistik dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan isoma pada pukul 13.30 dan kegiatan selanjutnya adalah pergeseran menuju CP2. Saya gak bang ngebrak detik bang. Sedih aing mah. Guys, yang tuluy nanjaknya ke puncak, sampai dekat puncak. CP mana laporan? Baik teman-teman, bagi kalian yang ingin mendaki ke puncak Gunung Junghun harus berhati-hati karena jalannya ini juga saya kebetulan lagi musim kemarau, jadi si airnya lagi surut. Mungkin untuk kalian jika mau mendaki bisa membawa webbing dan perlengkapan lain-lainnya karena ini cukup berbahaya. Terima kasih. Cek modulasi ganti. Oke, di sini regu 1 sudah sampai titik CP2 dengan titik koordinat 107 derajat 38 menit 18 detik BT. Alhamdulillah kita sudah sampai di CP2 pada jam 14.34 dan kegiatan selanjutnya adalah membuat bivak api dan masak. Oke guys, jadi sekarang saya ganti kantong, aduh kicau. Selanjutnya, kita di sini menemukan pakis pohon dari genus Cibatium yang sering disebut sebagai pakis ekor monyet. Di alam liar, pakis raksasa ini berfungsi penting sebagai penyerap karbon alami dan penahan erosi tanah. Sekarang, jalur mulai agresif untuk kita lalui dan sangat menguji kesabaran.
Dan di sini tantangan dimulai. Kita bertemu dengan trek yang sangat menantang dan curam. Setibanya kita di titik camp, kita melakukan istirahat sejenak. Satu perkara di pengokin motor ini nanti sama kene sama kami rompet itu tuh nah alhamdulillah regu 1 sudah sampai ke TB5 dengan titik koordinat 107 derajat 38 menit 09 detik BT ganti. Oke teman-teman, pada kegiatan kali ini ada sedikit perubahan di mana rencana BAM di CP2, namun kami terlalu cepat, jadi BAM di TB5 pada pukul 15.25. Selanjutnya, tim ekspedisi melakukan kegiatan bipak api masak di area camp yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, di sini saya akan memasak nasi untuk makan malam. Mantap. Edit video. Tali kenal. Air tangan kita pindah. Iya tali kenal tadi. Wah. Tina liangnya di Tihangan. Iya berarti Tihangan. Jadi nangtung ke pengambil yod. Tali kan ayo mau tali kote, hah? Karena ka dia goblok. Miskin aku sikan gitu. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kali ini kita akan membuat api unggun dari fire straw dan verisium rod. Aduh. Oke. Nah, si fire straw-nya kita kolopet dulu. Kita ambil yang bagian serabut-serabutnya. Nah, begini cara menyalakannya teman-teman. Oke, maaf ya, agak susah teman-teman. Kurang nih serabutnya Nah, sekarang udah nyala ya teman-teman. Sekarang kita masukin ke anting-anting. Api unggun juga ada sifat wajibnya teman-teman, ada 3, yaitu harus ada oksigen, terus ada api dan suluh. Cek topi. Oke teman-teman, ini bipak untuk tidur malam kita, mantap. Bener langsung.
si medis sina standby cai haneuteun ya. Di depan. Mas ya kan. Pas tong deketing siapa? Apa nih jika apaan? Ya tuh, ayo Bang. Yang gedean itu api naik. Siang perlahan memudar. Senja menoreh jingga di langit tak lama. Malam datang membawa hening dan ketenangan. Dingin. Angin semakin berlarut. Oke teman-teman, kali ini kita akan memasak sayur sop. Kita akan memotong dulu sosis. Oke teman-teman, kali ini mau memotong pakcoy buat tambahan. Seri. Target kita tadi teh Itu dah emang geus ditawaran pas keur survei ge. Oh, ditawaran Bobo mah tiasa ada di itunya. Wah, Sayur sop sudah siap saji untuk disantap. Lalu di sini dapur kami mulai membagikan porsi untuk makan malam. Jadi saya mau ngambil kupluk teman-teman karena situasi semakin dingin. Oke, makanan sudah siap saji. Mari kita makan malam. Dan sekarang tim ekspedisi mulai menikmati makan malamnya. Lapor Sancaka kami Regu 1 sedang melaksanakan kegiatan evaluasi dan juga briefing di titik koordinat 107 derajat 38 menit 09 detik BT, 07 derajat 07 menit 36 detik LS ganti. Di sini kami mulai melakukan briefing untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada esok hari. 7 derajat 07 menit 36 detik LS ganti. jadi biasanya satu Sedang melakukan kegiatan apa Bang? Kegiatan light off. Oke teman-teman, pada kegiatan kali ini kita melakukan light off dan untuk kegiatan besok adalah light on. Iya Bu Karel. Waktu sudah berganti. Di sini pada pagi ini udara sangat menusuk ke dalam kulit. Alhamdulillah di tanggal 11 tepatnya di hari Sabtu kita melakukan kegiatan light on pada pukul 03.30. Sekarang tim Danpur sedang mempersiapkan makanan untuk sarapan pagi ini. ada sosis dan ada sambal.
teman-teman saksikan keseruan selanjutnya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan menyalakan api. Tujuannya supaya tidak kedinginan. Dan ini saya sedang menyalakan petrol supaya memudahkan untuk menyalakan apinya. Alhamdulillah, di sini api sudah menyala. Di sini tim ekspedisi pun merapat untuk menghangatkan badan karena suhu di sini sangat dingin sekali. Di sini kita sedang merencanakan atau merubah jalur untuk keberangkatan ke titik akhir. Sekarang tim Danpur sedang membagikan makanan untuk sarapan kali ini. Dan ini makanan untuk pagi kali ini. Teman-teman, di sini kita akan prepare untuk persiapan pergerakan. Setelah packing hampir selesai, di sini tim ekspedisi melapor pada Beskop. Koordinat 107 derajat 38 menit 09 detik detik. Mentari menyapa di balik awan, embun berkilau di ujung dedaunan. Angin berbisik membawa harapan, menyambut hari dengan ketenangan. Oke teman-teman, pada kegiatan kali ini kita akan pergeseran dari TB5 menuju TB6 pada pukul 06.17. Sebelum melakukan pergeseran, tim ekspedisi melakukan pemanasan terlebih dahulu. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. 4, 5, 6, 7, 8. Sebelum pergeseran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Dalam hitungan ketiga, teriak sancaka sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Selanjutnya, di sini kita menemukan tanaman yang bernama senggani.
Secara ilmiah, tanaman perdu ini bernama Malastoma malabatricum atau sering juga disebut Malastoma candidum. Di sini, salah satu tim ekspedisi menyadari adanya curahan air di dekat lembahan. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju titik belok 6. Cek modulasi ganti. Por Sancaka Regu 1 sudah tiba di TB6 dengan koordinat 107 derajat 37 menit 56 detik. Alhamdulillah kita sudah sampai di TB6 pada pukul 06.55 dan sekarang pergeseran menuju TB7. Selanjutnya, di sini kita menemukan tanaman yang bernama paku payung raksasa dengan nama ilmiah Dipteris conjugata. Secara turun-temurun, masyarakat lokal memanfaatkan bagian daunnya sebagai ramuan obat tradisional. Alhamdulillah, kami pun sampai di titik belok 7 dan lalu melaporkan kepada tim Beskom. Lapor Sancaka di sini dengan Regu 1. Kami sudah tiba di TB7 dengan titik koordinat 107 derajat 38 menit 09 detik BT, 07 derajat 07 menit 35 detik LS. Dengan kondisi Regu semuanya sehat dan cuaca cerah, kegiatan selanjutnya kita menuju ke titik puncak. Laporan selesai. Selanjutnya, kita mulai melanjutkan perjalanan kita menuju ke puncak Gunung Junghun. Aduh. Lain. Selanjutnya, di sini kita menemukan tanaman yang bernama Saurauria. Adalah tumbuhan dari famili Actinidicaea yang dikenal sebagai kileho di Jawa dan pirdot di Sumatera. Perjalanan menuju puncak sangat memakan tenaga karena medan yang tempuh lumayan terjal. Selanjutnya, di sini kita menemukan tanaman yang bernama Viburnum lutescens, sejenis semak rimbun yang dapat tumbuh hingga 8 meter. Beberapa jenis Viburnum secara tradisional digunakan sebagai obat. Dan akhirnya tim ekspedisi pun sampai di puncak. Tanpa lama-lama, kami pun langsung melapor ke tim Beskom. Pengulangan koordinat sekarang dengan 107 derajat 38 menit 09 detik BT. Lanjutkan. 07 derajat 06 menit 07 detik AS. Bagaimana keadaan suhu, cuaca, dan kegiatan selanjutnya nanti? Kondisi semua Regu aman dan cuaca cerah berawan, dan kegiatan selanjutnya kita akan turun ke TB7.
Alhamdulillah guys, kita sudah sampai puncak. Lapor Sancaka, alhamdulillah 9 orang angkatan Tepak Adiasa dan 1 pengaping telah sampai di puncak Junghun dengan ketinggian 2321 mdpl pada tanggal 11 Juli 2026 pukul 8.39. Laporan selesai. Hello Kak! Sancaka! Benar sekali Akhirnya sekadar. Alhamdulillah kita sudah sampai di titik puncak pada jam 8.12. Inilah pencapaian besar kami. Beberapa tim mulai mengambil beberapa potret foto untuk mengabadikan momen. Selanjutnya, di sini kita menemukan arbei gunung atau stroberi hutan dengan nama ilmiah Rubus rossifolius, tumbuhan dari famili Rosaceae. Setelah mencapai puncak, kami bersiap untuk melakukan perjalanan pulang. Kami kembali menuruni jalur pendakian dengan tetap berhati-hati dan menjaga kondisi masing-masing. Perjalanan menuju rumah menjadi penutup dari seluruh rangkaian pendakian yang telah kami lalui. Selanjutnya, di sini kita menemukan tanaman yang bernama Huverzia, sering dikenal juga dengan sebutan kumpai atau tesselfern. Tanaman ini merupakan jenis pakis-pakisan epiphyt yang tumbuh menumpang pada tanaman lain. Di sini Rebu 1 sudah sampai di TB6 dengan titik koordinat 107 derajat 38 menit 09 detik PT, 07 derajat 07 menit 35 detik LS. Dan kondisi Rebu semuanya aman, sehat, dan cuaca cerah berawan. Dan kegiatan selanjutnya akan turun ke TB5. Alhamdulillah kita sudah habis dari puncak dan sekarang kita sudah sampai di TB6. Dan kegiatan sekarang adalah beristirahat dan kegiatan selanjutnya adalah pergeseran menuju TB5. Selanjutnya, di sini kami menemukan tumbuhan yang bernama Passiflora tuberosa. Diketahui bahwa ini mengandung senyawa sinogenik glikosida yang beracun. Setelah menuruni jalur dari puncak, akhirnya kami tiba kembali di titik camp.
kami beristirahat sejenak, merapikan perlengkapan, dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Setelah semuanya siap, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Alhamdulillah kita sudah sampai di titik camp ini lagi. Nanti kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Temperatur kopi Ulangi sekali lagi. 107 derajat 37 menit 48 detik PT. Selanjutnya 07 derajat 07 menit 34 detik LS. Kan mana mah bareng jeung urang. Dalam menuju perjalanan pulang, kami kembali melewati jalur yang cukup terjal. Langkah harus tetap berhati-hati karena medan yang menurun dan tidak rata. Meskipun cukup melelahkan, kami terus berjalan hingga akhirnya berhasil melewati jalur tersebut. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di ITB 4. Dan di sini kami melakukan kegiatan beristirahat untuk menghilangkan rasa penat dan melapor keadaan setiap anggota. Di sini dengan regu 1 sudah tiba di TB 4 dengan titik koordinat 107 derajat 37 menit 45 detik DT dan LS nya 07 derajat 07 menit 27 detik LS. Alhamdulillah sudah di TB 4 dari pukul 11.01 dan sekarang pergerakan menuju TB 3. Let's go. Selanjutnya, di sini kita menemukan tanaman yang bernama rambai. Buah ini juga memiliki nama lokal lain seperti menteng atau lempaung hutan, tergantung daerahnya. Buah ini tumbuh secara berkelompok atau bergelombol, langsung pada batang dan dahan pohon. Di sini kita menemukan tanaman yang bernama ara muda yang tumbuh langsung dari batang utama dan cabang besar. Pohon jenis ini memiliki peran penting dalam ekosistem hutan sebagai sumber makanan bagi berbagai hewan pemakan buah. Di tengah perjalanan, kami menemukan sebuah sungai yang airnya cukup jernih. Kami mengisi kembali persediaan air sebelum melanjutkan perjalanan menuju base camp. Alhamdulillah kita sudah sampai di TB 4. Namun ada
sedikit perubahan rencana di mana TB4 di sekitar sungai dan sampai di TB4 pukul 11.22 dan di mana ada beberapa kendala dan pergerakan selanjutnya adalah menuju TB3. Cek modulasi di sini 1 ganti. Kami sudah tiba di TB4 dengan titik koordinat 107 derajat. Setelah melanjutkan perjalanan, kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Kami kemudian mulai menyiapkan dan memasak makanan untuk mengisi tenaga sebelum melanjutkan perjalanan. Teman-teman, pada kegiatan kali ini yaitu isoma dulu teman-teman yang berada di pos 2. Oke teman-teman, kita akan masak nasi dan lauknya ada nugget dan sosis. Oke, mantap. Oke teman-teman, dikarenakan saat kemarin cuacanya sangat dingin, jadi minyak kita jadi beku. Kirim foto. Baterean. Tarikan. Siapa udah om kegandengan. Kebayu we. Ya sebelum yang berasa. Wih. Santai kok. Sawasan atuh kecap. Kecap. Bayu. Wow. Ini sasak meureun. Ini channel terakhir. Ada pun mesin rokok. Bisa ini proposasi enggak tuh mau bukti aku di ini ada istilahnya di situs MS kadadak di kan MS itu. Itu enggak harus apa ya. Logistiknya sambil ingat. Ini pare logistik lagi. Di pare mengingatkan, Bang. Ini semiro. Ulah pakai iya. Oke guys, jadi sekarang kita mempersiapkan buat makan siang. Nyumput lain. Sebelum makan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Di sana mah. Alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan isoma dan kegiatan selanjutnya adalah menuju TB3.
Setelah semua kegiatan selesai dan perlengkapan kembali dirapikan, kami melanjutkan perjalanan menuju base camp. Di tengah perjalanan, salah satu kameramen sempat jatuh melewati jalur yang cukup sulit. Setelah memastikan kondisi baik, perjalanan kembali dilanjutkan dengan lebih hati-hati. Untuk koordinat TB3 107 derajat 37 menit 50 detik BT. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di TB3 setelah tadi isoma di pos 2 dan sampai di TB3 pukul 13.18 dan kegiatan selanjutnya adalah pergeseran menuju TB2. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, seluruh tim berhenti untuk beristirahat karena kelelahan. Salah satu tim bahkan sempat tertidur sebelum perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah beristirahat dan kondisi kembali siap, seluruh tim kembali mempersiapkan perlengkapan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai di TB2. Kenapa di TB2 di sungai? Karena apa yang tadi saya katakan, karena ada perubahan rencana dan sampai di TB2 pukul 13.40 dan pergeseran selanjutnya menuju TB1 teman-teman. Cek modulasi di sini dengan regu 1. Kita telah tiba di TB2 dengan titik koordinat 107 derajat 37 menit 56 detik BT, dan untuk LS-nya 07 derajat 06 menit 57 detik LS. Ganti. Di tengah perjalanan, kami berhenti untuk beristirahat di tepi sungai. Sambil memulihkan tenaga, kami juga mengisi kembali persediaan air sebelum melanjutkan perjalanan. Dari banyaknya flora yang kita temukan, di sini kita menemukan fauna, yaitu katak bertanduk hidung panjang, memiliki tonjolan kulit menyerupai tanduk di atas mata dan satu tonjolan panjang di ujung moncongnya. Setelah selesai beristirahat di sungai, kami kembali melanjutkan perjalanan, langkah demi langkah tempuh hingga menuju tujuan berikutnya. Saya maju nih.
Alhamdulillah kita sudah sampai di TB1 pada pukul 14.17 dan pergerakan selanjutnya menuju CP1. 07 derajat 06 menit 45 detik LS ganti. Keadaan regu dan cuaca. Keadaan regu semuanya sehat alhamdulillah, dan kondisi cuaca cerah. Dan sekarang kita pergeseran ke CP1 ganti. Setelah melaporkan kondisi dan memastikan keadaan seluruh anggota tim, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju tujuan berikutnya. Seluruh anggota tim berhenti untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, kami melaporkan kondisi dan situasi perjalanan sebelum kami melanjutkan kegiatan. Di sini dengan tim Bespom Respon 07 derajat 38 menit 26 detik BT. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di CP1 pada pukul 14.32 dan sebentar lagi kita sampai di titik awal atau titik akhir. Setelah kondisi dan situasi dilaporkan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan dengan tetap berhati-hati hingga menuju tujuan berikutnya. Aduh, ternyata masih ada yang buang sampah di gunung nih teman-teman. Jadi seberat apa sih membawa sampah turun kembali? Buat kalian yang masih suka sering membuang sampah di gunung, mending dibawa turun kembali ya, supaya gunung kita tidak tercemari. Karena sampah sekecil ini bisa dimasukkan kepada saku kantong kalian atau wadah apapun itu. So, jaga kebersihan bro. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, kami mulai mendekati area permukiman. Tidak lama lagi, kami akan tiba di titik tujuan terakhir atau base camp. Setelah melewati berbagai medan dan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di titik terakhir, sekaligus titik awal perjalanan kami. Perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang kebersamaan, perjuangan, dan pengalaman yang akan menjadi bagian dari cerita kami. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di titik akhir pada pukul 15.08. Ini adalah suatu pencapaian besar bagi angkatan kita. Halo Kak, Sanjaka.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kenji Musyafa Lauri Dahlan, nomor sancaka E194TA dari tim Beskom. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Rahmawan, nomor sancaka 201TA dari tim Beskom. Perkenalkan, saya Rafana Zanuzifa S196 Nawasena sebagai Beskom. Hello Kak, Sancaka. Hello Kak, Sancaka. Hello Kak, Sancaka. Ayo di mana? Meter ya? Terbebas di dia mah. Oke teman-teman, sekarang kita ajak mereka untuk ke sungai untuk melakukan evaluasi di sana. Ayo ayo. Setelah seluruh anggota tiba dengan selamat, kami kembali berjalan menuju tempat peristirahatan. Di sana, kami akan melakukan evaluasian dan meninjau kembali seluruh rangkaian perjalanan yang telah dilalui. Seluruh tim telah tiba di tempat peristirahatan setelah perjalanan yang cukup panjang. Kini saatnya melepas lelah, menikmati suasana, dan mengingat kembali berbagai kejadian yang kami lalui bersama. Perjalanan mungkin telah selesai, tetapi cerita dan pengalaman akan tetap menjadi bagian dari perjalanan kami. Dalam hitungan ketiga, teriak sancaka sekencang-kencangnya. 1, 2, 3. Sancaka! Oke teman-teman, sesi evaluasian sudah selesai dan sekarang kita akan ke kendaraan untuk pergeseran ke sekre, lalu istirahat di sana dan pulang ke rumah masing-masing. Oke, mantap. Baik, asup langsung bagi. Apa asup? Asup bagi mana? Ayo.
Alhamdulillah kita sudah sampai di sekolah tercinta. Alhamdulillah teman-teman, angkatan Tapak Adiasa sudah sampai di sekolah dan sekarang menuju ke rumah masing-masing, dan kami sampai pada pukul 17.09. Setiap perjalanan memiliki cerita dan setiap cerita memiliki perjalanan. Halo Kak, Sanjaka.